Ku teringat kebaikan-Mu, tiada habis kasih-Mu, murni bagai embun pagi, hangat seperti mentari. Ku teringat kesetiaan-Mu, nyata dalam hidupku. Langit bersyukur memuji, hatiku kan bernyanyi. Amanku bersama-Mu, ku rasakan indah kekudusan hadirat-Mu, memenuhi relung hatiku. Damaiku di dalam-Mu, terang hidupku dalam cahaya wajah-Mu, menyinari kehidupanku. Yesus perisaiku, teringat kebaikan-Mu, tiada habis kasih-Mu, murni bagai embun pagi, hangat seperti mentari. Ku teringat kesetiaan-Mu, nyata dalam hidupku. Langit bersyukur memuji, hatiku kan bernyanyi. Amanku bersama-Mu, ku rasakan indah kekudusan hadirat-Mu, memenuhi relung hatiku. Damaiku di dalam-Mu, terang hidupku dalam cahaya wajah-Mu, menyinari kehidupanku. Yesus perisaiku, Yesus perisaiku, Yesus perisaiku. Shalom, selamat datang di ibadah online atau ibadah virtual Gereja Yesus Gembala, Kota Magelang. Saya harap kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik-baik. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur bahwa setiap kami percaya saat kami mendengarkan ibadah ini, dimanapun kami berada, kapanpun kami mendengarkan ibadah ini,
Kami percaya bahwa firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali sia-sia. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, urapi, biarlah setiap apa yang dikatakan adalah hati-Mu sendiri Tuhan. Berkati juga setiap umat-umat-Mu, setiap murid-murid-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap apa yang kami dengar, kami percaya itu adalah benih firman Tuhan yang ditanam dalam tanah hati kami yang subur, sehingga benih itu saat jatuh dalam tanah hati kami percaya benih itu bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat dalam perbuatan kami, sehingga kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kami dari Gereja Yesus Gembala membawakan satu ibadah virtual atau ibadah online. Ibadah ini terjadi karena sebuah peristiwa, yaitu ada kejadian luar biasa di Indonesia, yaitu munculnya atau masuknya virus corona di tanah air kita, negeri kita, Indonesia. Himbauan dari beberapa gereja, juga dari PGI, kemudian himbauan dari pemerintah, itu adalah supaya kita beribadah dari rumah. Himbauan pemerintah lebih kuat lagi bahwa kita harus jaga jarak, social distancing, kemudian bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan oleh karena itu ibadah ini boleh dibuat. Saya rasa dalam peristiwa ini ada sebuah hal yang berdampak kelihatannya negatif, yaitu perekonomian lesu, kemudian kehidupan sosial kita yang biasanya kita bisa berpergian pun jadi terbatas. Dampak negatif terasa sekali pada sektor pariwisata, di mana tempat-tempat yang biasa kita kunjungi itu ditutup. Tempat yang biasanya ramai seperti pusat perbelanjaan, mal menjadi sepi, dan penjualan ataupun pekerjaan pun terasa sekali bahwa banyak sisi negatifnya. Dan juga dalam ibadah akhirnya banyak orang yang menggantikan ibadah tatap muka dengan ibadah online, ibadah virtual seperti ini. Dan saya kira dalam kehidupan kita segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan. Kita punya satu tema di Gereja Yesus Gembala di bulan ini adalah dipanggil untuk disempurnakan. Dan pada kesempatan ini saya ingin membawakan satu tema yang sesuai dengan tema gereja kami, yaitu ibadah yang sempurna. Apakah ada ibadah yang sempurna di waktu atau di masa-masa sekarang? Tapi Rasul Paulus pernah menjelaskan ibadah yang sempurna itu seperti apa sih? Dia menjelaskan kepada Timotius. Mari kita buka kitab Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah di sini dikatakan Paulus bagi kita yang merasa ibadah itu penting, kita beribadah, dan ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu membawa keuntungan yang besar. Dalam sebuah ibadah itu ada keuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya ingin membawakan satu tema, yaitu ibadah sempurna. Seperti apa sih ibadah yang sempurna itu? Mari kita bahas satu persatu. Ibadah itu sebuah hal di mana kita itu memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita mempelajari karakter Tuhan, kita mengerti bagaimana Tuhan bertindak, dan kita mulai mempelajari dan kita harus menjadi sama seperti Kristus atau Tuhan kita. Kita makin kaya dengan kasih, kita makin kaya dengan yang namanya perbuatan baik, kita kaya dengan perhatian kepada orang. Tujuan dari ibadah tidak lain tidak bukan adalah kita ini memfokuskan diri kita, mengarahkan diri kita untuk menjadi sama seperti Tuhan kita. Itulah ibadah. Ibadah bukanlah sebuah hal di mana kita harus tatap muka. Ibadah bukanlah sebuah hal di mana kita harus berkumpul dalam kumpulan besar. Kita menyanyikan sebuah pujian, ada penyembahan, kemudian nanti ada pemberitaan firman Tuhan diberitakan. Memang itu salah satu bentuk ibadah. Tapi ibadah lebih tepatnya adalah di mana kita itu berdiam diri, mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya dan kita melakukannya. Itulah yang namanya ibadah.
Kalau dalam situasi seperti ini ada anjuran pemerintah, juga ada anjuran dari organisasi-organisasi gereja untuk mengadakan ibadah dari rumah, alangkah itu sebuah hal yang baik untuk kita turuti. Bukan malah kita bercerita, oh yang mengadakan ibadah dari rumah itu berarti tidak percaya dengan penyertaan Tuhan. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menanggulangi virus tidak mengenai kita. Ada sebuah gereja di Korea Selatan yang emang dari pemerintah sendiri sudah menganjurkan untuk tidak membuat satu gathering besar atau perkumpulan besar. Gereja ini memiliki 2000 jemaat dan kemudian di gereja itu melakukan ibadah seperti biasa. Dan yang terjadi adalah banyak orang yang beribadah di situ pun mengalami karantina dan beberapa orang tertular oleh virus corona. Ya, ini namanya sebuah hal yang tidak berhikmat, Bapak Ibu Saudara, di mana kita sudah mengetahui bahayanya, tapi kita tidak menjaga supaya bagaimana sebuah kejadian itu tidak berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Saya kira kalau gereja sekarang banyak membuat ibadah virtual, ibadah online adalah sebuah hal yang baik. Karena ibadah virtual, ibadah online ini akan banyak menjangkau jiwa. Ibadah online virtual ini bisa disebarkan lebih lagi. Biasanya kalau kita dalam satu gereja yang bisa mendengarkan adalah beberapa orang saja, mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Tapi melalui ibadah online ini Bapak Ibu Saudara bisa bagikan, bisa berikan kepada orang lain. Tentu saja dalam situasi seperti ini, di mana orang-orang mengalami rasa yang kurang enak, di mana banyak orang mengalami keputusasaan, banyak orang mengalami kegelisahan, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami ketidakdamai sejahteraan. Justru dalam ibadah ini kita bisa membagikan satu kasih Kristus bagi mereka melalui cara yang simple. Share linknya, share videonya, baik itu melalui media sosial yang kita punya ataupun melalui channel-channel yang ada. Terserah bagaimana Bapak Ibu Saudara menggunakan semuanya itu. Dan ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan besar. Saya tidak akan banyak berdebat mengenai ibadah mana sih yang benar. Kalau dalam situasi benar, penting sekali, situasi yang biasa, penting sekali kita berkumpul satu dengan yang lainnya. Kita boleh bercerita, membagikan cerita kita, bersaksi satu dengan yang lainnya. Tapi dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya kalau kita menjaga supaya kita bersumbangsih dengan baik, yaitu menjaga supaya penularan atau penyebaran virus corona tidak melebar dengan cepat. Ibadah ini mengarahkan diri kepada Tuhan. Bentuknya pada masa sekarang bisa fisik maupun bisa secara virtual. Kalau dibilang ibadah yang virtual itu tidak seperti biasanya, Pak, enggak lazimnya. Sama seperti dalam Kisah para rasul-rasulnya Yesus setelah Yesus itu bangkit dan naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya, ternyata yang terjadi dalam murid-murid Yesus saat itu beribadah dengan cara yang tidak biasa. Saya bacakan dalam Kisah para Rasul pasal kedua ayat yang ke-46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada sebuah hal yang berbeda. Biasanya kalau ibadah mereka biasa di sinagoga, di bait Allah. Kemudian mereka membuat satu tradisi yang baru, ibadah di rumah. Ibadah yang biasanya belum diadakan oleh kebanyakan orang. Mereka di rumah itu juga bertekun dengan sehati. Mereka memecah roti di rumah masing-masing, bergilir makan bersama, adain fellowship yang biasanya nggak pernah ada diadakan. Dan sambil memuji Tuhan, jumlah mereka itu disertai bertambah-tambah oleh Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka melakukan semuanya itu dengan sukacita. Ibadah dikatakan yang disertai dengan rasa cukup, rasa syukur, di mana kita merasa ibadah itu membawa dampak, itu akan menghasilkan keuntungan bagi kita yang melakukannya. Firman Tuhan ini sungguh menarik Bapak Ibu Saudara, karena
katakan kita pikir, yang namanya ibadah itu nggak membawa keuntungan apa-apa, nggak membawa dampak apa-apa. Justru salah. Ibadah yang disertai rasa cukup, rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Tuhan, itu akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Justru dalam situasi seperti ini, saya rasa ada juga dampak yang baik yang dirasakan oleh beberapa orang yang terdampak virus corona ini. Cerita pertama datang dari Venesia. Di Venesia ini, biasanya kota itu adalah kota yang ramai sekali, di mana kanal-kanalnya itu digunakan untuk gondola dan juga turis-turis untuk menikmati keindahan kota. Mereka berputar-putar kota. Biasanya perairan ini kotor. Namun karena adanya virus corona yang melanda negeri Italia, turis dilarang masuk, kota-kota itu disuruh untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya, banyak hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian orang-orang mulai mundur dan mulai menjauhi kerumunan. Yang terjadi adalah got-got di kota Venesia ini justru bermunculan ikan. Perairannya menjadi lebih bersih. Sebuah hal yang menarik dari virus corona ini, Bapak Ibu Saudara. Di Tiongkok biasanya yang namanya polusi udara itu sangat tinggi. Gara-gara virus corona ini ternyata memberikan dampak bahwa level udara di Tiongkok lebih sehat daripada biasanya. Saya kira dalam setiap kejadian pasti ada dua dampak, Bapak Ibu Saudara. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Virus corona ini bisa menjadikan dampak yang positif bagi kita orang Kristen, maupun juga bisa dampak negatif bagi kita orang Kristen. Secara manusiawi kita pasti merasa ketakutan, kita pasti merasa tidak nyaman, kita pasti merasa aduh. Apalagi imbauan pemerintah sekarang, waduh harus jaga jarak sama orang di sekitarnya. Jaga jarak supaya nggak bersinggungan dekat-dekat. Yang dimau adalah supaya yang namanya virus ini tidak menular. Nah, tapi ada dampak positifnya juga. Dengan ibadah virtual seperti ini kita bisa bagikan Injil Yesus, Injil Kristus, juga pengalaman kita bisa bagikan kekuatan yang ada dalam ibadah kita ini untuk menguatkan orang lain. Justru dalam keadaan seperti inilah kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita melihat dampak dalam virus ini membuat beberapa orang sepi dalam pekerjaannya, membutuhkan uluran tangan. Saya kira dengan adanya seperti ini kita akan dilatih bagaimana kita ini bertindak sebagai manusia yang memperhatikan manusia lain. Kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, seharusnya kita juga mulai menolong mereka. Saya lanjutkan dengan yang terakhir, dampak ibadah yang sertai rasa cukup akan memberi keuntungan bagi kita. Dampak ibadah yang sertai rasa cukup itu keuntungannya apa sih buat kita? Ibadah itu saya sudah katakan tadi bahwa kita mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita supaya sama seperti Kristus, dengan disertai rasa cukup, rasa puas di dalam apa yang sedang kita hadapi, maka kita akan merasakan bahwa kasih Allah dan damai sejahtera Allah itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya percaya sekali bahwa dalam ibadah virtual ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang membagikan ibadah di YouTube ataupun lewat channel-channel ini akan menjadi semakin banyak dilihat. Karena biasanya orang kalau sudah dapat himbauan untuk berada di rumah, yang dilakukan mereka mulai asyik dengan handphone mereka asyik dengan peralatan elektronik mereka menonton siaran-siaran yang ada di peralatan elektronik, dan mereka juga melihat apa yang ada di handphone mereka. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara tidak hanya membagikan link-link yang biasa-biasa saja, tapi bagikan link-link yang boleh jadi berkat, kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Keuntungan dalam ibadah adalah saat kita menyertakan rasa cukup, rasa syukur kita dalam ibadah, maka yang terjadi adalah kasih Allah itu akan mengalir. Kita akan memahami, oh iya,
ternyata dalam ibadah saya, kalau saya bersyukur, saya memahami bahwa Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saya memandang situasi seperti ini tidak baik, tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah pada saya. Memang susah untuk memahami ini, tapi mari kita belajar. Ibadah yang sertai rasa cukup akan memberikan keuntungan. Saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara menjadi, aduh, ini dengan adanya virus seperti ini, maka yang terjadi adalah pekerjaan saya menurun. Aduh, dengan adanya seperti ini, saya nggak bisa berkumpul-kumpul dengan teman. Aduh, dengan adanya situasi seperti ini, saya menjadi terbatasi sekali. Justru melalui situasi seperti ini, ada himbauan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Itu artinya kita akan punya waktu semakin lama berkumpul dengan keluarga kita. Tadinya seorang yang bekerja biasanya pergi pagi, kemudian pulangnya malam. Demikian juga dengan anak yang bersekolah pagi, pulangnya sore. Dan kemudian juga mereka jarang bertemu. Istri yang ada di rumah biasanya, aduh, suaminya pergi, kemudian dia di rumah melakukan kegiatan sehari-hari. Sekarang pada waktu ada work from home, study from home, juga ibadah dari rumah, service from home. Akhirnya kita akan merasakan, oh ya, keluarga mulai tambah kumpul. Dari sini saya ambil kesimpulan. Ada yang Tuhan mau lakukan dalam pemulihan keluarga. Kalau kita makin bertemu dengan anak, dengan istri, dan orang tua, maka yang terjadi adalah pemulihan dalam keluarga. Itu adalah awal dari pemulihan segalanya. Ibadah yang sertai rasa cukup membawa keuntungan. Kita mungkin bisa mendengarkan siaran ini, firman Tuhan yang singkat ini, bersama istri kita, anak kita bisa kumpul. Oh iya ya, ternyata kita ini harus berkumpul. Saya harapkan para orang tua mengambil posisi sebagai pemimpin, di mana Anda harus mengarahkan anak-anak Anda itu fokus sama Tuhan saat ini. Jangan berikan rasa takut, oh nak jangan keluar, ini enggak. Tetapi nak, kita harus menjauhi lingkungan karena ini himbauan pemerintah. Mari kita berkumpul dengan keluarga. Beri mereka motivasi, beri mereka juga pengetahuan, beri mereka himbauan. Dalam situasi seperti ini, justru ibadah di rumah ini adalah ibadah yang penting sekali, di mana kita ini harus menjadi contoh bagi anak-anak kita, contoh bagi orang-orang sekitar kita. Ibadah di rumah, kita boleh ajak istri kita bergandengan tangan, ajak anak kita bergandengan tangan. Kita bangun mesbah keluarga, kita mulai baca Alkitab bersama-sama, kita mulai punya keputusan di mana kita membangun keluarga kita di dalam Tuhan. Sama seperti saat Yosua itu dalam masa-masa akhir hidupnya, dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya sudah mulai mengacuhkan Tuhan. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat bahwa Allah-Allah lain yang ada. Tapi Yosua berkata demikian, aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan Allah Israel. Dan disitulah kita membawa satu fokus dalam keluarga kita. Mari kita tiru Yosua. Bagaimana kita membangun satu mesbah keluarga, membangun satu keputusan, membangun satu tindakan di mana melalui peristiwa ini kita mulai bangun keluarga kita di dalam Tuhan. Nah, saat kita membangun keluarga kita dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan membawa dampak yang luar biasa, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Yang pasti adalah saat kita bersama keluarga kita, ada kasih hangat yang dicurahkan. Saat kita bersama keluarga kita, pasti ada yang namanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saat kita bergandengan dengan istri, anak kita, kasih dicurahkan, pemulihan terjadi, di mana kita bisa mulai berkomunikasi kembali, menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita melalui kejadian ini, baik itu dalam kondisi yang cukup terbatas ini. Siaran ini boleh terjadi karena satu kejadian luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh membawa Bapak Ibu Saudara untuk memaknai ibadah lebih lagi, memaknai
kehidupan kita lebih lagi. Kesehatan itu penting, jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, jaga kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara, jaga keluarga Bapak Ibu Saudara, arahkan semuanya itu untuk Tuhan sehingga kita ini melakukan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, anugerah bagi Bapak Ibu Saudara. Sebagai kesimpulan, jangan takut di masa-masa yang tidak enak ini. Justru mari kita bangun ibadah kita sertai dengan rasa cukup, rasa syukur, sehingga dampak dan keuntungannya akan membawa kita makin damai sejahtera, makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi orang sekitar kita, kita makin berbuah bagi orang lain. Kita tunduk kepala sebelum kita mengakhiri siaran ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa setiap apa yang kami alami pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dalam kehidupan ini, rencana kami terbatas, tapi rencana-Mu adalah rencana yang tidak terbatas. Berkati setiap orang yang mendengarkan siaran ini, biarlah yang lemah dikuatkan, yang takut diberi keberanian, yang putus asa diberi pengharapan, yang kuat memberkati yang lemah. Biarlah melalui siaran ini kami boleh berbagi nilai-nilai kemanusiaan juga secara real. Bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan, kami pun akan membantu. Seperti firman-Mu, orang yang membutuhkan air, maka kami memberikan air. Orang yang butuh baju telanjang, maka kami memberikan baju. Orang yang sedang dalam kesendirian membutuhkan jengukan, kami menjenguknya. Orang yang membutuhkan tumpangan, kami memberikan tumpangan. Melalui peristiwa ini, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu makin serupa dengan Yesus. Berkati Tuhan orang-orang yang terdampak di daerah-daerah yang cukup kritis. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera, sukacita, anugerah. Berkati kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami. Biarlah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa di surga menyertai kami semua. Berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati, menolong kami. Dan biarlah damai, biarlah pengampunan, biarlah kasih, damai sejahtera Allah Roh Kudus boleh membawa kami makin hari makin ada bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan akhiri siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah virtual sudah berakhir. Jangan lupa jadilah berkat bagi sesama kita dan jangan lelah berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati.